Selamat siang Pak, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas desain kami yang berjudul Desain Alat Pengendalian Pencemaran Udara Kilang Padi Rantang di Kecamatan Medan Helvetia. Proyek rancangan kami ini berfokus pada pengendalian emisi partikulat pada industri kilang padi skala menengah di wilayah perkotaan Medan. Selanjutnya adalah latar belakang dan urgensi dari perancangan ini. Jadi, industri penggilingan padi merupakan sektor vital bagi ketahanan pangan di Sumatera Utara. Namun, aktivitas mekanis pengupasan gabah menghasilkan limbah udara berupa debu sekam yang signifikan. Tanpa sistem pengendali yang memadai, emisi ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat serta berpotensi melanggar baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Objek kajian utama kami adalah kilang padi Rantang yang berlokasi di Jalan Aman, Kecamatan Medan Helvetia. Melalui pengamatan satelit, dapat kita lihat bahwa industri ini berada di kawasan pemukiman yang sangat padat. Kedekatan jarak antara cerobong emisi dengan rumah warga, yaitu kurang dari 50 meter, menjadikan pemasangan alat pengendali di lokasi ini menjadi sangat krusial dan mendesak. Selanjutnya, alur proses produksi dan titik emisi. Proses produksi di kilang padi ini meliputi tahapan pembersihan, pengupakesan kulit atau husking, hingga pemolesan beras. Berdasarkan identifikasi kami, emisi partikulat terbesar dihasilkan dari unit husker dan poliser. Disinilah debu sekam halus dan bekatul dilepaskan melalui cerobong pembuangan horizontal langsung menuju atmosfer sekitar tanpa adanya penyaringan sekunder. Selanjutnya, karakteristik polutan. Polutan yang kami kaji dalam perancangan kali ini adalah materi partikulat, khususnya PM10 dan PM2,5. Berdasarkan data lapangan, kilang ini memiliki kapasitas produksi rata-rata 2 ton gabah per jam. Mengingat polutan bersifat organik dan kering, karakter debu ini sangat cocok untuk dikendalikan menggunakan metode pemisahan mekanis yang akan kami jelaskan pada segmen pemilihan teknologi nanti. Setelah memahami kondisi lapangan, mari kita tinjau seberapa besar dampak kesehatan yang ditimbulkan jika emisi ini dibiarkan begitu saja. Selanjutnya ada dampak kesehatan pada manusia. Bisa dilihat pada slide, ini merupakan dampak yang dapat dialami manusia yang menghirup PM10. Memasuki bagian dampak pencemaran, polutan partikulat PM10 yang dihasilkan oleh kilang padi Rantang memiliki resiko yang sangat serius bagi manusia. Karena ukurannya yang kurang dari 10 mikrometer, debu sekam yang tajam dan mengandung silika ini dapat dengan mudah lolos dari filtrasi hidung manusia, masuk ke saluran pernapasan, dan mengendap di bronkus. Paparan jangka pendek akan memicu gejala batuk, sesak napas, hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam jangka panjang, paparan ini dapat menurunkan fungsi paru secara permanen. Dampak ini sangat mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil yang tinggal di sekitar kawasan pemukiman Kampung Lalang ini. Selanjutnya, potensi pelanggaran regulasi. Bisa dilihat di slide adalah tampilan tabel perbandingan parameter PM10 terhadap PP nomor 22 tahun 2021, Kepmen LH 13/1995 dan WHO Guidelines 2021. Jika kita meninjau aspek hukum lingkungan, aktivitas kilang padi Rantang saat ini berada pada posisi rentan terhadap pelanggaran regulasi. Dengan efisiensi existing yang masih 0%, beban emisi sebesar 0,01336 gram per sekon yang dilepaskan langsung ke udara ambien berpotensi besar melalui nilai ambang batas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta Standar Kesehatan Global WHO Guidelines 2021. Jika kondisi pemukiman padat ini terus terpapar tanpa adanya intervensi rekayasa, pihak industri dapat menghadapi sanksi administratif hingga gugatan hukum akibat keluhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi teknologi pengendali yang efektif untuk menurunkan laju emisi tersebut.
Berdasarkan urgensi dampak dan hukum tersebut, pada segmen berikutnya kami akan memaparkan pemilihan teknologi alat pengendali yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini. Yang selanjutnya ada matriks alternatif teknologi. Untuk menangani emisi partikulat di kilang padi rantang, kami mengevaluasi 4 alternatif teknologi utama yang sering digunakan dalam teknik lingkungan, yaitu cyclone separator, backhouse filter, electrostatic precipitator atau ESP, dan wet scrubber. Tabel ini melakukan perbandingan dengan kriteria evaluasi, yaitu efisiensi partikel kasar. Cyclone separator memiliki tinggi 80-90%, backhouse filter sangat tinggi lebih dari 99%, electrostatic precipitator sangat tinggi lebih dari 99%, wet scrubber tinggi 590-95%. Selanjutnya ada efisiensi partikel halus. Cyclone separator rendah, backhouse filter sangat tinggi, electrostatic precipitator tinggi, wet scrubber sedang. Selanjutnya ada biaya investasi awal. Cyclone separator sangat rendah, backhouse filter tinggi, electrostatic precipitator sangat tinggi, wet scrubber sedang. Selanjutnya ada biaya operasional dan energi. Cyclone separator rendah, backhouse filter sedang, ESP rendah, wet scrubber tinggi. Tingkat kerumitan perawatan itu cyclone separator sangat mudah, backhouse filter rumit, ESP sangat rumit, wet scrubber sedang. Resiko penyumbatannya itu cyclone separator rendah, backhouse filter sangat tinggi, electrostatic precipitator rendah, wet scrubber sedang. Dan yang terakhir ada limbah sekundernya itu kalau cyclone separator itu tidak ada, backhouse filter tidak ada, ESP tidak ada, dan wet scrubber ada. Selanjutnya justifikasi memilih cyclone separator. Bisa dilihat pada slide adalah poin-poin kami memilih cyclone separator. Berdasarkan analisis matriks tersebut, kelompok kami menetapkan cyclone separator atau siklon sebagai teknologi pengendali yang tepat dan rasional untuk diterapkan. Justifikasi kami didasarkan pada 3 alasan ilmiah utama. Yang pertama itu kesesuaian karakteristik polutan. Limbah udara dari penggilingan padi didominasi oleh fraksi partikel kasar berupa serpihan sekam yang berukuran besar, di mana siklon mampu bekerja dengan efisiensi optimal mencapai 80 hingga 90%. Yang kedua itu meminimalisasi risiko operasional. Sifat debu sekam yang berserat dan higroskopis akan menyumbat kain filter jika menggunakan backhouse, sedangkan siklon tidak memiliki komponen bergerak dan bebas dari risiko penyumbatan atau clogging. Yang ketiga, kelayakan ekonomi dan lingkungan. Siklon mengumpulkan debu sekam dalam kondisi kering sehingga tidak menghasilkan air limbah sekunder. Debu kering ini bisa bahkan dijual kembali oleh pihak kilang sebagai media tanam atau bahan bakar batu bata. Ditambah lagi biaya fabrikasi dan operasionalnya sangat terjangkau untuk skala industri menengah grosir seperti kilang padi rantang ini. Setelah menetapkan alat siklon sebagai solusi terbaik, selanjutnya mari kita bedah perhitungan dimensi teknik serta visualisasi gambar tekniknya pada segmen selanjutnya. Selanjutnya ke parameter input design, bisa dilihat pada tampilan slide merupakan nilai-nilai dari angka yang kami pilih untuk melakukan perhitungan perancangan unit siklon ini. Kami menetapkan laju alir gas sebesar 50 meter kubik per menit dengan target kecepatan masuk atau inlet velocity sebesar 20 meter per sekon. Angka ini merupakan kecepatan optimal untuk menciptakan gaya sentrifugal yang kuat tanpa menyebabkan debu terpental kembali keluar. Ada temperatur gas buang 35 derajat Celcius, densitas gas udara 35 derajat Celcius, viskositas dinamik udara 35 derajat Celcius, dan densitas partikel debu sekam 1200 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya itu rumus utama dan metode level. Bisa dilihat pada tampilan slide merupakan hasil dari perhitungan kami untuk mencari diameter, rasio H dan W serta langkah pembulatan D. Kami menggunakan metode level yang merupakan standar efisiensi tinggi dalam desain siklon.
Melakukan persamaan kontinuitas, kami mendapatkan nilai diameter utama sebesar 0,577 meter. Namun untuk mempermudah proses fabrikasi mekanis di bengkel lokal Kota Medan, kami melakukan pembulatan ke atas menjadi diameter 0,60 meter. Dengan diameter ini, seluruh dimensi komponen lainnya akan mengikuti rasio tetap terhadap nilai D tersebut. Untuk tinggi saluran H itu 0,30, saluran masuk W 0,15, gas bersih itu 0,30, silinder utama 1,20, kerucut itu 1,20, pencari pusaran itu 0,375, diameter keluaran debu sekam itu 0,15, dan total tinggi keseluruhan badan alat adalah 2,40. Selanjutnya itu hasil dimensi akhir bisa dilihat pada slide kami, merupakan tabel spesifikasi lengkap dari perhitungan kami. Berdasarkan rasio level terhadap diameter 0,6 meter, diperoleh spesifikasi dimensi sebagai berikut. Tinggi silinder utama dan tinggi kerucut masing-masing adalah 1,2 meter, sehingga total tinggi badan alat mencapai 2,4 meter. Saluran masuk atau inlet dirancang dengan tinggi 300 mm dan lebar 150 mm. Dimensi ini memastikan aliran gas memiliki waktu tinggal yang cukup di dalam unit untuk memisahkan debu secara maksimal. Analisis performa alat kami adalah seperti pada tampilan slide di bawah. Kami menghitung nilai cut-off diameter atau D50 sebesar 5,51 mikrometer, yang artinya alat ini mampu menangkap 50% partikel berukuran 5,5 mikron dan secara teoritis akan menyisihkan hampir 95% debu sekam yang ukurannya jauh di atas 10 mikron. Selain itu, kehilangan tekanan atau pressure drop yang dihasilkan hanya sebesar 160 mm kolom air, yang berarti konsumsi energi kipas tetap hemat dan ekonomis bagi pemilik kilang. Selanjutnya itu hasil gambar desain kami yang kami lakukan menggunakan AutoCAD yang memproyeksikan tampak depan, tampak samping, dan komponen-komponen yang terdapat pada cyclone separator. Visualisasi akhir dari perhitungan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Pada tampak depan terlihat proporsi silinder dan kerucut yang ramping untuk efisiensi tinggi. Pada tampak samping dapat dilihat posisi inlet yang tangensial untuk menciptakan pusaran udara. Kami juga menambah komponen krusial yaitu rotary aerolock valve di bagian bawah untuk mengeluarkan debu tanpa ada kebocoran udara, serta dust hopper sebagai penampung akhir. Seluruh unit ini dirancang menggunakan plat baja karbon 3 mm yang kuat dan tahan lama. Dengan rancangan teknik yang matang ini, kami yakin alat kami ini akan dapat menjadi solusi bagi kilang padi rantang. Sebagai penutup, mari disimak kesimpulan dan rekomendasi kami. Selanjutnya, kesimpulan perancangan kami ini. Sebagai kesimpulan, aktivitas operasional kilang padi rantang menghasilkan estimasi beban emisi partikulat sebesar 0,1154 ton per tahun yang berisiko tinggi memapar pemukiman padat di sekitarnya. Dengan penerapan unit cyclone separator rancangan kami, emisi partikel kasar sekam dapat disisihkan dengan efisiensi mencapai 80 hingga 90%. Hal ini akan menurunkan konsentrasi polutan secara signifikan di udara ambien, sekaligus memastikan pihak industri memenuhi standar regulasi peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Untuk keberlanjutan implementasi di lapangan, kelompok kami memberikan 3 rekomendasi teknis. Yang pertama itu, segera lakukan fabrikasi unit siklon menggunakan plat baja karbon 3 mm sesuai yang kami lakukan pada bab 7. Yang kedua, wajib memasang capturing hood atau tudung penangkap yang presisi di atas mesin Husker dan polisher agar debu tidak menyebar di ruang kerja. Selanjutnya yang ketiga itu lakukan pengujian emisi secara isokinetik secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk menjamin konsistensi kinerja alat. Demikianlah pemaparan hasil desain alat pengendali pencemaran udara dari kelompok kami. Semoga rancangan kami ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kualitas udara
dan kesehatan masyarakat di Kota Medan, khususnya wilayah Helvetia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat siang.